Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Faqad qala fi kitabil karim qad khasiral ladzina qatalu auladahum safaha bi ghairi ilmin wa harramu ma razaqahumullah tiraan 'ala Allah qad dallu wa ma kanu muhtadin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man abah. Qila fama ya aba ya Rasulullah? Qala man adhani dakhala al-jannah wa man asani faqad abah. Shadaqallahul azim wa sadaqar rasulihil karim. Nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sama-sama kita bersyukur atas limpahan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, nikmat yang tidak terhingga, nikmat yang tidak mungkin dibeli meskipun dengan sepenuh dunia, yaitu nikmat Islam, nikmat iman. Alhamdulillah. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhtaromin, kita lanjutkan pembahasan kepada ayat yang ke-140. Qad khasiral ladzi, qad sungguh khasira, sungguh rugi. Khasira alladzina, yaitu orang-orang yang qatalu auladahum, yang membunuh anak-anak mereka. Safaha bi ghairi ilmin, tanpa ilmu, membunuh dengan kebodohan. Wa harramu ma razaqahumullah, kemudian mereka itu mengharamkan ma razaqahumullah, apa-apa yang direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala, iftira'a 'ala Allah. Iki iftira, ini vario lagi. Jadi memotong untuk merusak. Memotong untuk merusak. Qad dallu wa ma kanu muhtadin. Sungguh dallu, sungguh mereka ini sesat dan tidaklah mungkin mereka mendapat hidayah. Hadirin yang dirahmati Allah, bahwa sesungguhnya agama itu komplit. Setelah komplit agama niku wau dikompliti mulai sejak menungso niku wau ada di dalam kandungan. Manusia itu ketika masih ada di dalam kandungan, itu sudah dikompliti oleh Allah Subhanahu wa taala bab tentang apa yang bisa diketahui ataupun yang tidak bisa diketahui. Kemudian ketika lahir, ini semuanya ini merupakan keajaiban-keajaiban yang apabila manusia itu memikirkan, maka manusia itu akan terkejut. Terkejut bagaimana? Bagaimana tidak terkejut ketika manusia itu sebelum lahir, tulang-tulangnya manusia yang ada masih di dalam perut tadi ini masih melunak. Tulangnya masih lunak.
Tetapi ketika keluar, baru sesaat keluar, tulang ini bisa mengeras. Subhanallah. Hal-hal ini keajaiban yang tidak pernah manusia itu memikirkan, yang tidak diketahui. Apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika manusia ini baru berumur 4 bulan pertama. Ketika 4 bulan pertama manusia ini dari segumpal darah dirubah menjadi segumpal daging. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menanya, memberikan pertanyaan, alastu birabbikum, kepada setiap diri, apa kamu mengakui bahwa aku adalah Tuhanmu, pangeranmu. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengabarkan hal-hal yang semacam ini, menungso niku wau gak pernah memikirkan sama sekali. Jarang kita ini diantara menungso niku wau sing memikirkan benar-benar kejadian tentang dirinya. Makanya kemarin kita telah membahas tentang perjalanan ke langit. Bagaimana perjalanan ke langit, napa jenenge Quran surat At-Tariq. Jadi ketika menungso niku wau mulai memahami tentang keajaiban yang ada di dalam setiap diri, maka keajaiban ini akan muncul bahkan lebih ajaib lagi. Sehingga apa yang ada ketika berita yang terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bagaimana Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan kepada Abu Bakar, si As-Siddiq ini, Abu Bakar ini langsung, saya percaya keajaiban yang Allah berikan kepada Rasul, saya percaya. Kenapa Abu Bakar As-Siddiq percaya? Karena Abu Bakar As-Siddiq ini orang berilmu, senantiasa berpikir dan tentang keajaiban yang pernah terjadi di dalam dirinya, terjadi di dalam lingkungannya, terjadi terhadap apa-apa yang pernah dia baca di dalam kitab-kitab terdahulu. Ini terjadi. Maka apa? Sungguh khosiral ladzina qatalu auladahum. Sungguh rugi orang-orang yang membunuh auladahum, anak-anak mereka. Bagaimana mereka ini gak rugi? Wong anak-anak itu adalah keajaiban. Manusia itu adalah keajaiban. Kok bisa setetes air yang napa jenenge, yang Allah keluarkan dari tulang sulbin dan tulang rasul, itu bisa menjadi manusia. Padahal apabila diteliti, punyanya hewan paribasane wae kucing, atau punyanya siapa, kuda, itu sama. Sejak kecil, sejak ada di dalam spermanya itu, embrionya itu bentuknya sama, semuanya sama, zatnya sama. Tetapi ketika berubah wujud menjadi manusia, ada yang bisa menjadi binatang, ada yang bisa menjadi... Nah, ini keajaiban yang tidak pernah dipikir oleh manusia. Dan ini sungguh rugi orang-orang yang membunuh anak-anak mereka. Kenapa? Sufaha itu sufaha, mereka karena bodoh. Bodoh napa gak mikir. Orang yang bodoh ini karena gak mikir.
Sufaha bi ghairi ilmin, karena tanpa ilmu. Bi ghairi ilmin itu tanpa ilmu, karena bodoh, tanpa ilmu, gak tahu mikir. Kenapa manusia ini kok senantiasa diperintah oleh Allah? Afala ta'qilun, afala ta'qilun, afala tadzakarun. Apa kamu gak berpikir, apa kamu gak merenung? Merenung, cari waktu-waktu di mana kalian ini bisa untuk merenung. Dalam sehari semalam 24 jam, sisakan waktu untuk merenung 1 jam saja. 1 jam saja. Cari tempat untuk merenung. Namanya mikrob. Supaya apa? Supaya enggak dikacaukan oleh suasana dan keadaan. Ketika menungso itu merenung, ketika manusia itu berpikir, maka manusia ini akan melihat keajaiban-keajaiban dalam dirinya. Ketika manusia ini nggak berpikir, maka apa yang terjadi? Mereka ini akan gelambiar. Wa harramu ma razaqakumullahu tiraan 'alallah. Iftira. Mereka ini akan berusaha merusak. Ketika orang yang tidak mau berpikir bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan manusia melalui agama, maka agama yang sudah disempurnakan ini akan dirusak. Dirusak oleh siapa? Orang yang tidak berpikir tadi ini. Bahkan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala bagikan melalui keberkahan, Allah berkahi keberkahan. Keberkahan yang Allah berikan kepada mereka yang bodoh, bukan menjadi barokahnya ini, bukan menjadi keuntungan, maka mereka mengharamkan. Wa harramu ma razaqahumullah. Dan mereka mengharamkan rezeki Allah. Rezeki Allah. Iftira. Ini kata-kata faryu lagi. Mereka ini seakan-akan menghias. Seakan-akan menghiasi. Makanya Allah Innallah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ini tidak suka dengan musrifin. Tidak suka dengan musrifin yang melampaui batas. Jadi Allah ini suka yang tengah-tengah. Siapa yang tengah-tengah? Orang-orang yang berpikir, orang-orang yang senantiasa. Itu orang yang bior-bioran atau semuanya ini dalam kendali. Makanya mulai anak si kecil, itu anak itu belajar dikendalikan. Dikendalikan dengan cara apa? Umur 7 tahun diajarkan mereka sholat. Ayo nak sholat. 7 tahun diajari sholat. Kemudian ketika umur 10 tahun, bila anak tadi ini nggak mempunyai jiwa sholat, maka mereka dikasih pelajaran dengan pukulan. Supaya apa? Supaya mempunyai jiwa sholat. Umur 10 tahun, jangan sampai lebih dari 10 tahun. Kalau lebih dari 10 tahun, niscaya kita akan menyesal. Kenapa? Karena anak ini tidak akan bisa terkendali. Sejak kecil anak ini harus mempunyai kendali. Akan kesulitan. Kenapa? Karena apa yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan. Bagaimana kita ini membunuh anak-anak ini karena apa? Karena membiarkan. Qad khasiral ladzina qatalu auladahum safahan. Jadi karena kebodohan
anak ini kita biarkan mati. Kenapa kok seakan kita membunuh karena apa? Karena kebodohan. Tanpa ada perawatan anak kepada tanpa ini seperti juga apa yang ditanam ketika kita ini menanam di kebun. Wa huwallazi ansa jannatin ma'rusatin wa ghairu ma'rusa wan nakhla waz zar'a. Ini sama juga, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kebun-kebun dengan tanaman-tanaman yang ada naungan ataupun yang tanpa naungan. Maksudnya sing kaya ono payungi. Ini semuanya kalau tidak dirawat, kalau tidak ada perawatan, maka tidak akan ada tanah dan tidak akan ada berbuah yang berbuahnya pun itu tidak normal. Sebagaimana ketika kita ini mempunyai aulad, walad, anak. Kalau tidak dirawat, maka kita akan khosiro, akan rugi. Bagaimana kerugiannya? Gak usah ngenteni besok. Di dunia pun ini kita ini akan sudah rugi. Bahkan ketika kita ini sudah tua, ketika tanaman kita ini sudah menguning, wis gak kuat lapo-lapo, anak-anak kita ini yang seharusnya itu berbakti kepada orang tua, menjadikan mereka ini sudah sering terjadi anak-anak memukul orang tua yang sudah tua. Bahkan ada anak yang mengencingi orang tuanya sendiri, Masya Allah. Dikencingi. Nah ini kenapa? Ya rugi. Kenapa kau rugi? Tidak menanam. Sama dengan mereka ini membiarkan. Ketika mereka membiarkan, berarti mereka ini membunuh ilmu yang seharusnya kita tanamkan pada anak-anak itu adalah pendidikan. Wa harramu ma razaqahumullah, dan mereka mengharamkan apa-apa yang direzekikan oleh Allah dengan cara merusak. Maka sungguh tersesat, wa makanu muhtadin, dan mereka tidak akan mendapat hidayah. Jadi menungso niku wau dikei napa jenenge, dibekali, dititipi napa lek ngenari dititipi niki. Dikei kuasa niku napa? Jadi ketika manusia itu dititipi, diamanai. Yang pertama ketika kita ini diamanai dunia. Dijaga supaya dunia ini gak gonjang-ganjing. Nah, menjaga dunia ini dengan cara kita ini menjadi khalifah. Nah, ketika kita menjadi khalifah, maka kita harus mempersiapkan generasi kita ini supaya menjadi khalifah. Bagaimana cara mempersiapkan khalifah tadi ini supaya bisa menjadi khalifah selanjutnya? Maka dengan ilmu, bekali dengan ilmu, tumbuhkan dengan ilmu. Tanpa ilmu mereka akan merusak. Nah itu. Maka sungguh rugilah orang-orang yang membunuh anak-anak mereka karena kebodohan tanpa ilmu, tanpa bekal ilmu. Kalau pengetahuan yang ada di umum, sifatnya umum, mereka ini tidak akan
Kalau pengetahuan ini bisa diambil, bisa tidak. Pengetahuan ini tidak akan merubah keadaan apa yang sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ilmu, barang siapa yang berpegang kepada ilmu, maka dia akan berpegang teguh kepada agama. Ilmu itu adalah salah satu al-asmaul husna. Ilm, aliman, ilmu. 20 sifat wajib itu ada ilmu. Wujud kidam bako mukhalafatu lil khawatisi qiyamuhu binafsi wahdaniyah qudrat iradat ilmu hayat. Ilmu. Maka tanamkan ilmu sejak anak-anak itu dalam buayan. Belajar. Tolabul ilmi ilal lahdi minal lahdi ilal lahdi. Minal mahdi ilal lahdi. Ilmu. Jadi menungsa ini gak bekali ilmu, sama dengan mereka ini membunuh anak-anak mereka. Sehingga apa yang terjadi? Mereka ini akan menjadi generasi yang merusak. Wa harramu ma razaqahumullahu iftira'an 'ala Allahi qad dhallu wa ma kanu muhtadin. Mereka akan mengharamkan rezeki-rezeki dari Allah. Rezeki sing halal diharamkan, yang haram yang dihalalkan. Ayo yang sekarang ayo. Sekarang terjadi apa? Yang halal sekarang diharam. Yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Kenapa? Karena tanpa ilmu, tanggung jawabnya orang tua tadi ini tidak nyampe. Ini hal-hal yang ngeten iki monggo saat ini kita mulai menyadari. Kita sadari bahwa sesungguhnya kita ini mempunyai tanggung jawab untuk menghidupkan ilmu kepada anak-anak kita sejak di dalam kandungan. Jangan dibiarkan. Kemudian apabila terlambat, cari yang kira-kira bisa mengajarkan mereka ilmu, bukan pengetahuan. Ngaji itu bukan saja ikro yang sing penting iso maca. Ini gurunya aja nggak bisa membaca. Gurunya tidak bisa membaca. Yang bisa membaca ini adalah orang yang bisa membaca kehidupan. Bukan sekedar maca Quran Yasinan mulai zaman piro 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu Yasinan sampai saiki Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Artinya apa gak ero? Lho kok mulai 20 tahun sampai sekarang kok gak tahu. Lah ini kok ngajar manusia, kok ngajar anak-anak, ya gak bisa menghidupkan ilmu. Tanggung jawab orang-orang yang bisa bertanggung jawab dengan ilmu, carilah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap ilmu, maka supaya apa? Supaya nanti kamu tidak dikencingi oleh anakmu ketika kamu tua. Supaya kamu ini dihormati anakmu ketika kamu sudah tua. Tanpa ilmu, tanpa agama, kamu dianggap sampah oleh anak-anakmu nantinya. Itu sudah terlihat. Di mana-mana sudah terlihat. Anak-anak yang ganteng-ganteng, yang fisiknya sing ganteng, fisiknya sing cantik-cantik, ternyata terhadap orang tuanya mereka menganggap. Kenapa? Karena mereka tidak punya tanaman, tidak menanam kepada anak. Nah, kalau anak ini sudah dibunuh sejak dari kecil ini sudah dibunuh, yang nggak punya jiwa. Jiwa ini kasih sayang antara anak dan orang tua ini nggak ada.
Insyaallah ngoten mawon, mudah-mudahan barokah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Niku nggih judule qad khasira, sungguh rugi. Insyaallah. Lanjutkan.